Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Pertiwi, NPM 1813053119. Di sini saya akan menyampaikan atau mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh kelompok 9 mengenai sekolah sebagai media mobilitas sosial. Lalu, apa sih mobilitas sosial itu? Mobilitas sosial adalah perubahan susunan status orang-orang dalam masyarakat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Mobilitas sosial melalui pendidikan. Tiap masyarakat modern terdapat mobilitas sosial atau perpindahan golongan yang cukup banyak. Dengan demikian, terbuka kesempatan untuk naik ke golongan sosial yang lebih tinggi. Pendidikan dilihat sebagai kesempatan dalam beralih dari suatu golongan ke golongan yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa pendidikan merupakan jalan bagi mobilitas sosial. Orang naik atau turun statusnya dalam berbagai sistem status dalam masyarakat itu didasarkan atas golongan sosial, kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Mobilitas sosial ini terus berlangsung di semua negara, khususnya dalam masyarakat industri, karena dibutuhkan sejumlah besar tenaga teknis profesional. Golongan sosial tinggi tidak memenuhi segala kebutuhan itu dan terpaksa mengambilnya dari lapisan sosial yang lebih rendah. Mereka yang lahir dari golongan atas tidak akan mempunyai motivasi untuk memperoleh kemampuan teknis, profesional, atau manajerial, akan dengan sendirinya turun dari tangga sosial. Dalam masyarakat feodal yang tidak memerlukan tenaga teknis profesional, tidak terdapat mobilitas sosial vertikal, yang berarti masyarakat disebut tertutup atau statis. Sebaliknya, masyarakat industri lebih terbuka karena memerlukan tenaga kerja baru agar masyarakatnya ini dapat berfungsi dengan baik. Namun, agar seorang naik pada tangga sosial individu itu sendiri, harus mempunyai dorongan ingin naik kedudukan. Dalam masyarakat terbuka, pada prinsipnya setiap orang dapat menduduki tempat tertinggi sehingga buruh rendah mungkin kelak akan menjadi presiden. Namun dalam kenyataannya, anak-anak golongan rendah ini mengalami banyak kesulitan daripada anak-anak golongan atas, khususnya pada sektor pendidikan. Selain itu, ada lagi faktor-faktor penghambat yang lainnya seperti agama, kesukuan, jenis kelamin, dan sebagainya. Misalnya di negara yang mayoritasnya rakyatnya menganut agama tertentu, mereka yang lain agamanya akan mendapat kesulitan untuk menduduki tempat yang terhormat. Dalam kenyataannya, walaupun secara legal ia mempunyai hak yang sama. Demikian pula dengan kesukuan atau asal bangsanya. Jabatan tertentu masih dikaitkan dengan jenis kelamin tertentu. Namun wanita yang telah berhasil menduduki tempat tertinggi di berbagai negara. Faktor lain yang memperluas mobilitas sosial adalah perluasan dan peningkatan pendidikan untuk memenuhi tenaga kerja bagi pembangunan yang kian meningkat, khususnya pendidikan tinggi. Pada umumnya, kenaikan status sosial dianggap baik karena membuktikan keberhasilan usaha seseorang. Namun ada yang mensinyalir aspek negatif, yakni bagi individu seperti timbulnya rasa keangkuhan dengan memamerkan kekayaan, keguncangan kehidupan keluarga dengan bertambahnya perceraian, keretakan keluarga. Selain itu, mobilitas sosial dalam memperluas solidaritas kelompok karena mereka yang beralih golongan sosial akan menerima norma-norma baru dari golongan yang dimasukinya dengan meninggalkan norma-norma golongan sosial semula. Mobilitas sosial bagi individu agak kompleks karena adanya macam-macam faktor yang membantu seseorang meningkatkan dalam jenjang sosialnya. Juga, guru-guru dapat mempengaruhi individu untuk mencapai. Bila mereka mendorong anak belajar agar mencapai prestasi yang tinggi, guru itu sendiri dapat menjadi model mobilisasi sosial berkat usaha belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh hingga kedudukan yang meningkat. Sebaliknya, guru dapat menghalangi mobilitas itu bila ia memandang rendah terhadap anak-anak dari golongan rendah dan tidak yakin akan kemampuan mereka.
Mungkin juga guru tidak menyadari fungsi sekolah sebagai jalan bagi mobilitas sosial. Lalu selanjutnya, hakikat pendidikan sebagai media mobilitas sosial. Suatu proses belajar yang menjadi sektor dalam masyarakat secara keseluruhan untuk berpindah dari 5 lapisan satu ke lapisan lainnya. Pendidikan membuka kemungkinan adanya mobilitas sosial. Berkat pendidikan, seseorang dapat pendidikan secara merata memberikan kesamaan dasar pendidikan dan mengurangi perbedaan antara golongan tinggi dan rendah. Melalui pendidikan, tiap warga negara dapat membaca surat kabar dan majalah yang sama, dapat memikirkan masalah-masalah politik, dan sosial dan ekonomi yang sama. Jenis-jenis mobilitas sosial terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan orang dari golongan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Mobilitas ini berarti bahwa individu itu memasuki lingkungan sosial yang baru. Sementara mobilitas horizontal yaitu perpindahan orang dari golongan rendah ke rendah dengan lingkungan yang berbeda atau tinggi ke tinggi dengan lingkungan yang berbeda. Lalu mobilitas sosial melalui pendidikan. Yang pertama yaitu dorongan untuk naik status sosial. Yang kedua, akan mudah terjadi pada masyarakat yang terbuka. Yang ketiga yaitu, anak buruh kasar jarang menjadi profesor, direktur bank, atau menteri. Yang keempat, perluasan dan peningkatan pendidikan untuk memenuhi tenaga kerja bagi pembangunan yang kian meningkat, khususnya di pendidikan tinggi. Lalu yang kelima, ijazah pendidikan tinggi untuk naik status sosial. Yang keenam, di sekolah, guru sebagai model mobilitas sosial. Guru yang awalnya status sosialnya rendah menjadi naik karena pendidikan yang telah ditempuh. Lalu tingkat sekolah dan mobilitas sosial. Lembaga pendidikan dapat membuka kesempatan untuk meningkatkan status anak-anak dari golongan rendah. Di sekolah, mereka mempunyai hak yang sama atas pelajaran, mempelajari buku yang sama, mempunyai guru yang sama, bahkan berpakaian seragam yang sama dengan anak-anak dari golongan tinggi. Dengan prestasi yang tinggi dalam akademis, olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, organisasi sekolah, dan lain-lain. Mereka akan diterima dan dihargai oleh semua murid dan tidak ada halangan untuk menjadi pemimpin atau ternama di masa depan. Sekian, terima kasih atas materi yang saya sampaikan mengenai sekolah sebagai media mobilitas sosial.